Sir Gideon, dengan baju besinya yang mulai kusam dan retak, berdiri di reruntuhan kastil yang dulu megah. Angin sepoi-sepoi membawa serta erangan kesepian yang seolah menyatu dengan jiwanya yang gundah. Tugas dan kehormatan telah membelenggu hidupku, gumamnya dalam hati. Namun, jiwa ini terasa hampa bagai sumur kering di tengah padang pasir. Ia kemudian menemui Lady Eleanor, sahabat karibnya, di taman kastil yang sunyi. Mata birunya yang dulu ceria kini tampak sayu. Aku merasa kosong, Eleanor, ungkapnya, seperti cangkang kosong yang terombang-ambing di lautan tanpa arah. Sir Gideon awalnya terbelenggu oleh tuntutan sosial dan moral, superego, yang membuatnya merasa hampa dan tidak bahagia. Keharusan untuk selalu menjadi seorang kesatria yang sempurna membuatnya kehilangan jati dirinya. Konflik batin ini memuncak ketika Sir Gideon bertemu dengan naga dalam dirinya. Naga ini merepresentasikan dorongan-dorongan primitif dan keinginan-keinginan terpendam atau id yang selama ini ia coba tekan. Merasa jenuh dengan kehidupan yang monoton, Sir Gideon memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Ia meninggalkan istana yang megah dan kehidupan yang ia kenal selama ini. Dengan pedang di tangan dan hati yang penuh keraguan, ia melangkah ke hutan belantara yang gelap dan misterius. Aku harus mencari makna hidup yang sesungguhnya, tekadnya. Perjalanannya membawanya melewati lembah-lembah yang sunyi, hutan belantara yang lebat, dan sungai-sungai yang deras. Di tengah perjalanan, ia dihadapkan pada ujian pertama, sebuah sungai deras yang airnya berputar-putar dengan ganas. Gelombang besar menerjang tebing-tebing di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Dapatkah aku mengatasi rintangan ini? Gumamnya dalam hati, sambil menatap dalam-dalam ke jurang yang menganga di bawahnya. Pencarian identitas dan hubungan interpersonal. Erikson, Intimacy versus Isolation. Intimacy versus Isolation. Perjalanan Sir Gideon mencari makna hidup juga mencerminkan konflik antara kebutuhan akan keintiman dan rasa takut akan keterasingan. Ia merasa hampa dalam hubungannya dengan Lady Eleanor dan mencari makna di luar hubungan tersebut. Di tengah hutan belantara yang sunyi, Sir Gideon bertemu dengan seorang pertapa bijaksana yang tinggal di sebuah gua kecil di atas tebing. Rambutnya putih, berkibar tertiup angin, dan matanya memancarkan cahaya kebijaksanaan yang dalam. Kau membawa beban yang berat, anak muda, ujar pertapa itu dengan suara lembut. Ada bayangan gelap yang menghantui jiwamu, seperti awan hitam yang menutupi matahari. Perkataan pertapa itu membuatnya terkejut. Ia tidak menyangka memiliki sisi gelap dalam dirinya. Dalam perjalanannya, Sir Gideon akhirnya berhadapan dengan bayangan gelapnya yang menjelma menjadi seekor naga mengerikan dengan sisik hitam berkilau dan mata merah menyala. Naga itu menghembuskan nafas api yang membakar semak belukar di sekitarnya. Aku tidak ingin menjadi monster, teriaknya ketakutan, sambil berusaha melindungi dirinya dengan perisai. Namun, setelah pertempuran batin yang sengit, ia berhasil mengalahkan egonya dan menerima sisi gelap dirinya. Dengan pedang yang berkilau, ia menusuk jantung naga itu. Archetype dan ketidaksadaran kolektif. Jung's Collective Unconscious. Collective Unconscious. Hutan belantara yang misterius dan sosok pertapa bijaksana merepresentasikan ketidaksadaran kolektif, sebuah tempat di mana archetype universal seperti bijaksana, kegelapan, dan pencerahan bertemu. Shadow Archetype. Naga yang dihadapi Sir Gideon adalah representasi dari bayangan shadow dalam dirinya, yaitu aspek-aspek kepribadian yang ditolak dan ditekan. Inferiority Complex dan Superiority Complex. Adler's Individual Psychology. Inferiority Complex adalah rasa tidak aman dan keinginan untuk membuktikan diri sebagai seorang kesatria yang kuat dapat dilihat sebagai manifestasi dari inferiority complex. Superiority complex. Namun, di sisi lain, keinginannya untuk selalu menjadi yang terbaik juga menunjukkan adanya superiority complex. Setelah melalui berbagai cobaan dan penderitaan, Sir Gideon kembali ke kerajaan sebagai pribadi yang baru. Wajahnya yang dulu tegang, kini tampak lebih tenang dan damai.
aku telah menemukan makna hidup yang sesungguhnya, ucapnya dalam hati, sambil memandangi langit yang cerah. Hidup ini bukan hanya tentang kejayaan, tetapi tentang perjalanan menemukan jati diri dan mengatasi segala rintangan yang menghadang. Integrasi kepribadian, self-actualization. Self-actualization adalah setelah berhasil mengatasi konflik batinnya dan menerima semua aspek kepribadiannya, Sir Gideon mencapai tahap self-actualization. Ia menemukan makna hidup yang sebenarnya dan hidup sesuai dengan potensinya. Secara keseluruhan, cerita Sir Gideon adalah sebuah alegori yang menggambarkan perjalanan manusia dalam menemukan jati diri. Melalui berbagai rintangan dan cobaan, Sir Gideon belajar untuk menerima dirinya seutuhnya, termasuk sisi gelapnya. Cerita ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara tuntutan sosial dan kebutuhan individu.